Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi albirrir rahim. Walhamdulillahi alwasi'il alim. Innahu dzul fadlil azim. Wa afdhalus salati wa atammat taslim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali baitihi wa khulafaihi wa ashabihi jiwaruhu fidarin na'im wa ala ummatihi man istaqama ala dinihi salim amma ba'd. Yang saya hormati takmir Masjid Al-Huda, semoga senantiasa diberkahi masjidnya, diberikan kemudahan dalam memakmurkan masjid ini dan menjadi sumber hidayah sebagaimana namanya gitu, Al-Huda gitu. Yang kami hormati segenap member atau anggota SSJW gitu. Ini baru ngerti itu setelah lihat spanduk ya Pak. Ya, Masya Allah di suasana hari libur ya, itu kita tidak melupakan ibadah kita kepada Allah, meluangkan waktu kita untuk bertilawah ayat-ayat Allah, itu satu keistimewaan luar biasa. Nek hari Jumat wajar gitu. Ya, ini malah tiap hari gitu. Ya, hari Jumat memang hari yang sangat istimewa untuk ibadah, tapi hari Ahad gitu. Ini luar biasa. Mudah-mudahan semua ini merupakan bukti rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita angkat di kesempatan siang hari ini adalah tema kesuksesan bersama dengan Al-Quran gitu. Tentunya kita tidak melupakan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tanpa izinnya, tanpa nikmat iman yang Allah karuniakan kepada kita, rasanya kok sulit gitu. Ya, rasanya kok sulit. Mungkin Bapak dan Ibu pagi hari sudah meluangkan waktunya, energinya untuk olahraga. Biasanya kan gitu nek Ahad. Tapi Masya Allah ya, rasa lelah, rasa ngantuk tetap dilawan ya, rasa bosan tetap dilawan untuk bisa bertilawah gitu. Ini merupakan nikmat iman. Jadi kalau kita itu ingin melihat apa sih nikmat istimewa yang Allah karuniakan hari ini, kita bisa sujud kepada Allah saja itu sudah sangat istimewa. Ini ditambah bertilawah membaca firman-Nya. Bahkan tadi separuh surat apa Bu, Pak, yang dibaca tadi? Surat Yusuf itu sudah kita baca ya. Surat yang menggambarkan bahwa perjalanan berat seorang hamba tidak akan lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teriring senantiasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang kita cintai, Rasul yang kita berusaha memohon kepada Allah agar senantiasa dimudahkan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengajarkan sunnah-sunnah beliau, mengajak anak-anak kita, cucu-cucu kita, anggota masyarakat kita untuk lebih mengenal sosok Rasulullah, agar baginda Nabi itu tidak terasa asing bagi kita. Baginda Rasulullah memberikan kabar gembira yang sangat istimewa. Dalam salah satu hadis sahih, baginda Nabi itu memberikan bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahyani, wa man ahyani kana ma'i fil jannah." Baginda Nabi bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahyani." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di tengah-tengah umatku, faqad ahyani, sungguh dia telah menghidupkanku. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita tahu kok baginda Nabi sudah wafat. Bahkan kita pernah bersolawat bagi panjenengan yang Allah karuniakan kesempatan untuk umroh ataupun haji.
pastikan tidak mungkin terlewat ya agenda untuk sholat di Raudhah, untuk berziarah ke makam Rasulullah gitu. Kita yakin betul dengan segenap hati kita bahwa baginda Nabi sudah wafat. Tapi kenapa baginda Nabi justru berkata dalam hadis ini, man ahya sunnati faqad ahyani. Dia sudah menghidupkanku. Karena yang baginda Nabi tinggalkan bagi kita bukan harta, bukan kekuasaan, tapi yang baginda Nabi tinggalkan kepada kita, kitabullah wa sunnatu rasulih. Kitabullah Al-Quran dan sunnah beliau. Itulah yang kita kerjakan. Bahkan betapa cintanya kita kepada sunnah, ya, kepada ajaran Rasulullah, kepada kebiasaan Rasulullah. Kita ketika menggerakkan tangan, ngambil gelas, mau minum, refleks tangan apa, Pak? Tangan kanan. Bagi kita, lah kan memang sudah kebiasaan. Tapi itu tanpa kita sadari dihitung sebagai mengamalkan sunnah. Anak kita ya lagi mau makan terus kita arahkan. Lah kan nggak ada bayi lahir-lahir terus tahu. Oh kalau makan pakai tangan kanan. Nggak mungkin. Orang tuanya yang mengajarkan sunnah tersebut. Faqad ahyani. Maka baginda Nabi memberikan kabar gembira. Waman ahyani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia kelak akan bersamaku di surganya. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, itulah harapan kita yang kita panjarkan di waktu-waktu mustajab ini. Allah dan malaikatnya menjadi saksi bahwa kita semua ya berharap untuk bisa membersamai Rasulullah di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah ya, karena insya Allah panjenengan tidak asing dengan tilawah yang dengan ayat yang akan kita angkat. Karena temanya saja satu hari satu juz. Gitu. Berarti pernah khatam gitu Pak? Sudah pernah khatam seluruh Al-Quran gitu. Masya Allah 1 bulan sekali. Insya Allah tiap bulan sudah khataman. Gitu. Insya Allah. Gitu. Berarti tidak asing insya Allah dengan firman Allah, surat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ketika baginda Nabi berada di Mekah gitu. Ketika baginda Nabi berada di Madinah, yaitu surat Al-Mu'minun. Monggo ya, yang bawa mushaf kita buka gitu. Karena Masya Allah belajar Al-Quran itu PR berat untuk bisa tilawah. Sangat berat, sangat sulit. Kita semua pernah mengalami kok. Lah, Allah takdirkan kita lahir sebagai orang Indonesia, orang Jawa. Gitu. Bapak ibu kita nek misalkan tergantung daerahnya mungkin ya. Gitu. Ya. Kenal pertama kali bahasa apa yang kita kenal? Gitu. Ya bahasa daerah masing-masing, bahasa orang tuanya masing-masing. Lah kemudian dengan rasa cinta kita kepada Allah, kita berusaha untuk bisa baca Quran. Panjenengan pasti punya kisah beratnya masing-masing gitu. Ya, bagaimana mengawali bisa baca Quran. Anak-anak sekarang, saya sampai sekarang masih jadi guru TPA gitu. Ya, ngajari anak TK, ngajari anak-anak SD gitu. Ya. Karena walaupun ngajar di Mahat Ali Menara Quran, ngajar di pesantren Al-Kahfi, usia MTS, usia aliyah, usia mahasiswa. Tapi ada rasa tersendiri kok ngajar anak-anak itu. Ngajar anak-anak itu ada rasa tersendiri. Walaupun mungkin bapak ibunya kalau di kampung itu tidak mau baca Quran, setelah apa penting anaknya. Ya, karena doa anak yang soleh akan memberikan ampunan dan keringanan bagi orang tuanya. Itu nek kita ngajarin baca Quran kepada anak-anak sekarang, gak pernah saya gitu. Selama kurang lebih sudah jalan berapa ya, 5 tahunan ngajar TPA. Itu mukul anak TPA zaman sekarang ini gak pernah Pak. Tapi nek panjenengan dulu awal-awal baca Quran kena gebuk napa boten? Gitu. Sing gebuk sapa? Gitu. Pak Kiai ini gitu. Atau malah Pak E atau Bu E gitu. Boten protes. Ya.
Berat itu nggak mudah loh. Itu. Zaman kita hari ini, wah dimudahkan sekali. Metode belajar baca Quran A, B, C, D, E, Z gitu. Macem-macem gitu. Nah kita kenalnya itu yo, kalau nggak dari guru TPA, guru ngaji itu yo nggak kenal baca Quran. Berat gitu. Berat untuk bisa membaca Quran. Maka langkah berikutnya setelah Allah mudahkan kita untuk tilawah, menjaga tilawahnya dan berusaha memahami maknanya. Gitu. Berusaha memahami kandungannya. Gitu. Nek bahasa sekarang itu bukan tafsir, karena nek kita menafsirkan itu, wah kayaknya terlalu berat levelnya. Gitu. Tadabbur, meresapi kandungannya, membaca terjemahnya, kemudian berusaha mengambil kandungannya. Gitu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ya, kesuksesan menurut Al-Quran, meraih kesuksesan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang ini dalam surat Al-Mu'minun, ya, surat yang ke-23. Surat yang ke-23. Kalau di mushaf halamannya 342. Ya, kecuali yang pakai HP, saya nggak ngerti HP halamannya piro gitu. Ya. Tapi kalau yang bawa mushaf halamannya 342. Insya Allah mushaf sekarang semuanya sama. Gitu. Satu juz berapa halaman? Satu juz berapa halaman? 20. Gitu. Halaman gitu. Nek lembar, nah 10 gitu. Insya Allah itu ya standar mushaf yang beredar di Indonesia 1 juz 20 halaman. Maka kadang kalau di pesantren-pesantren tahfidz, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu diajarin gitu. Targetnya sepekan ini 1 halaman saja. 1 halaman nanti dibagi berapa, seperti itu. Surat Al-Mu'minun, surat ke-23, halaman 342. Ayat 1 sampai ayat 11. Ayat 1 sampai ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba untuk memahaminya satu persatu. Qad aflahal mu'minun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang pertama. Qad aflahal mu'minun. Allah menggunakan kalimat aflaha. Sungguh ya benar-benar beruntung siapa orang yang beriman itu. Lah nek berbicara sukses itu kalimat cita-cita kita semua kok. Gitu. Akhirnya manusia itu mengartikan sukses dengan standar masing-masing. Ya, relatif. Gitu, ya. Sukses akhirnya relatif. Maka enggak mungkin agama ini kok semua serba relatif. Kalau orang yang mungkin bikin standar suksesnya, gitu. Nek saya misalkan guru, ya, guru madrasah standar suksesnya apa? Sudah diangkat jadi PNS. Wah, kamu guru yang sukses ya. Gitu, Pak. Ya. Atau diangkat jadi P3K atau apalah, gitu. Ya, wah sudah sukses, selamat. Gitu. Nanti kalau profesinya ya sebagai tentara beda lagi, profesinya sebagai pejabat beda lagi. Gitu. Akhirnya orang-orang itu ketika mengucapkan selamat sudah sukses, relatif, gitu, membingungkan. Gitu, ya. Dulu belum punya rumah, ngontrak-ngontrak, tapi kemudian sudah punya rumah, ucapannya sukses ya, alhamdulillah, bisnisnya sukses, sudah punya rumah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ingin menegaskan, oh enggak gitu. Sukses itu kalimat Al-Quran aflaha. Sungguh benar-benar apa ya beruntung gitu ya, benar-benar sukses gitu. Aflahal mu'minun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sukses itu yang paling utama kalau kamu orang beriman. Kalau kita beriman kepada Allah, itulah sukses gitu. Bukankah begitu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ayo Bu, ingat betul ayat apa niki? Tahu krungu ya tat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ayo surat nopo? Al-Lahab.
Ya, ma'aghna anhu maluhu wa makasab, tidak berguna maluhu, apa yang sudah dikumpulkan oleh Abu Lahab dan istrinya dari harta, wa makasab, dan berbagai usaha yang dia kerjakan dalam hidupnya. Ma'aghna, nggak berguna. Alasannya apa? Gitu. Ya, alasannya karena dia tidak beriman. Maka nikmat yang paling besar itu nikmat kalau memiliki iman. Ada salah satu hadis yang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampaikan begini. Ma minkum min ahadin illa kutiba maq'adahu minan nari au minal jannah. Tidaklah lahir seorang hamba ke dunia ini, Allah catatkan takdirnya, oh hamba ini kelak akan lahir di tahun sekian, akan lahir, akan besar begini-begini. Kecuali apa kata baginda Nabi? Illa kutiba maq'aduhu minan nari au minal jannah. Lahir seseorang ke dunia ini, Allah Subhanahu wa taala sudah catatkan, sudah kaplingkan tempatnya atau di surga atau di neraka. Lahir, nasib kita tuh udah jelas, Pak. Surga atau neraka. Sahabat bingung, nek kalau sudah kayak gitu buat apa beramal ya Rasul? Gitu, Pak. Oh ini bedanya gitu. Iman kepada Allah itu punya kuasa sampai menetapkan. Lah kita baru lahir ceprot sudah jelas masuk surga atau neraka. Gitu. Ya, baru lahir belum sempat akikah sudah jelas gitu. Tempat kita surga atau neraka. Maka sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu tidakkah kita nggak usah beramal? Gitu. Pasrah saja pada suratan takdir." Gitu. Wah, baginda Nabi kemudian mengatakan, tidak begitu. Ya. Ikmalu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tapi teruslah kalian beramal karena segala sesuatu itu dimudahkan sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Saya biasanya kalau ada kesempatan kajian seperti ini, terus ada hadis Rasulullah yang pendek-pendek, kita minta para jamaah itu untuk berusaha mengulangi minimal 3 kali, Pak. Tak jamin habis selesai kajian itu ya insya Allah ya lupa. Gitu. Tapi minimal Allah sudah mencatat kita berusaha menghafal sabda Rasul. Gitu. Ya, sudah menghafal Rasul. Dan ini hadis sahih. Kita yakini betul dengan iman kita, rasa cinta kita kepada Rasul benar-benar dari beliau. Monggo diikuti. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah karena segala sesuatu dimudahkan sesuai tujuan dia diciptakan. Ya, beramal gitu. Maka di ayat berikutnya dalam surat Al-Mu'minun ini, dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-10 ya, ke ayat yang ke-9 ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amalan-amalannya. Ya. Coba jenengan langsung lihat ending dari ayat ini. Dibuka surat Al-Mu'minun ayat ke-10 dan 11. Kita langsung loncat ini. Gitu. Bener gak sih sukses? Sukses menurut Allah apa? Gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman dalam ayat yang 10, ulaika humul warithun. Merekalah orang-orang yang mewarisi apa Pak? Surga.
Ya. Ulaika humul warisun, merekalah orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Gitu. Di ayat 11 kemudian Allah Subhanahu wa taala terangkan alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Gitu. Ternyata itu ya, kesuksesan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Perjalanan hidup penuh ujian, peristiwa-peristiwa. Yang penting itu endingnya kita termasuk warithun, mewarisi surga. Hum fiha khalidun. Dan mereka itu ya orang-orang yang kelak di dalam surga itu khalidun. Khalidun apa Pak? Abadi. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah sampai pada kesimpulan. Oh, ternyata sukses yang Allah inginkan dalam firman-Nya ini, kita semua menjadi penghuni surga. Dan sudah ada jatah warisannya. Tapi baginda Nabi ingin mengingatkan, tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Perlu ada amalan-amalan. Amalan-amalannya Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam ayat yang kedua sampai ayat yang 9. Ini indahnya cara Allah menerangkan firman-Nya kepada kita. Indah sekali. Qad aflahal mu'minun. Di awal Allah Subhanahu wa taala tegaskan sungguh beruntung orang yang beriman. Memang kalau beruntung orang beriman dapat apa? Tuh. Ya, alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Gitu. Maka amalan-amalan berikutnya apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Gitu. Yaitu mereka orang-orang yang fi salatihim, dalam sholatnya berusaha untuk khusyuk. Khusyuk itu hati penuh rasa tunduk kepada Allah. Ya enggak gampang, ada saja gangguannya. Apalagi sholat jamaah di masjid, gitu betul Pak. Ya, lebih gampang. Kalau mau meraih khusyuk mudah enggak sholat jamaah di masjid? Ya, kadang beda-beda. Lah nek tiba-tiba ada jamaah musafir datang, HP-nya lupa untuk di silent. Ya, ada yang miss call, ringtone nopo? Ganggu gitu. Ya. Atau mungkin ada jamaah yang bawa anak gitu. Baginda Nabi itu juga pernah sholat, gak cuma bawa anak, bawa cucunya, telu digowo kabeh. Ya. Bahkan pernah itu suatu ketika sahabat itu capek. Iki Rasulullah sholat, sujud kok enggak berdiri-berdiri. Jangan-jangan Allah turunkan firman-Nya. Pas Rasul lagi sujud, husnudzon. Gitu. Ya, kan nggak mungkin sahabat mengira ketoke Rasulullah turu deh. Gitu. Nggak mungkin. Gitu. Ya, ternyata ketika Rasulullah sudah bangkit, sahabat bertanya, ya Rasul, apa tadi panjenengan itu dapat wahyu pas sujud? Enggak kok. Gitu. Aku nggak mau mengganggu cucuku lagi main kuda-kudaan. Hasan dan Husain. Memang terkadang begitu. Gitu. Maka Rasulullah sendiri tahu sholat jamaah itu untuk menjemput keutamaan jamaah yang sekian derajat. Tapi kalau kita mau meraih khusyuk, ya jangan terlalu berharap banyak dari sholat jamaah. Kata baginda Nabi, idza amma ahadukum an-nasa fakhafif. Kalau kita itu ngimamin manusia di masjid, diringankan. Ya, jadi sholat ini jangan panjang-panjang, jangan lama-lama. Itu sabda Rasulullah. Lalu kalau nggak lama ya piye carane khusyuk? Gitu Pak. Gitu. Ya. Maka Rasulullah mengatakan kalau mau meraih khusyuk kerjakan pada kondisi sholat sunnah. Ada sholat sunnah yang dijamin kita akan mudah sangat khusyuk. Pas kapan? Sholat napa? Tahajud. Karena saya ganggu sapa? Gitu. Yang ada malah kita ketakutan. Kita aku sholat dewean kok enak saya amin. Gitu. Ya. Belakangnya. Itu nggak perlu takut Pak. Itu bukan jin. Itu malaikat. Karena ada sahabat Rasulullah itu begitu. Tilawah qiyamul lail suaranya merdu. Gitu. Ya.
Beliau terkejut, lah kok kuda di belakang rumahnya itu bergerak-gerak rame. Ternyata ketika dia berhenti tilawah, kudanya tenang. Lanjut tilawah lagi, kudanya berontak. Kemudian setelah menghentikan tilawahnya, dia melihat ke langit. Ada awan yang turun mendekat kepada dirinya, dan ada bintang-bintang dengan cahaya yang sangat indah. Khawatir dia. Langsung rampung sholat, besoknya laporan sama Rasul. Kata baginda Nabi, innaha malaikah, itu malaikat yang hendak mendengar tilawahmu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita tilawah pun seorang diri,